So guys, saya akan membuat video setiap hari. Saya try untuk post video setiap hari selagi saya masih di quarantine. Di quarantine. So guys, maksud saya di quarantine bukanlah di quarantine sebab saya ada coronavirus, tapi disebabkan sekarang kan Malaysia lockdown, partial lockdown. That's what I mean for 2 weeks. So guys, jangan salah faham. So let's continue back to the video. Sebab untuk memberi nasihat dan juga bercakap di depan kamera. Okay, so ini adalah tarot card advice. So ini adalah tarot card versi untuk berbisnes. Okay, ini adalah advice daripada tarot card apa yang sedang berlaku dalam bisnes kamu dan apa yang kamu perlu buat untuk bisnes kamu. Okay, so this is a timeless reading. So bila-bila pun ada tengok news, boleh di-apply. Alright, so this is only fun reading. Jangan stress. Okay, so gentle reminder, be careful on your hygiene dan juga orang punya pergerakan sebab sekarang kita ada Malaysia partial lockdown. Okay, so just gentle reminder. Alright, so do necessary things only dan cucilah tangan anda apabila anda memegang selepas dan sebelum memegang. Sebelum, tak perlu lama mencuci tangan kalau sebelum. Alright, so just make sure you are clean, your hygiene good. Okay, actually guna sabun dan air adalah okay kalau tidak ada hand sanitizer sebab that virus larut dalam air dan juga sabun. Okay, dan juga di luar sana kepada kamu orang tu yang mengambil kesempatan dalam kesempitan menjual segala-galanya barang mask dan juga hand sanitizer melonjak harganya macam saham, janganlah guna kesempatan ini untuk mengambil keuntungan yang tersaat-saat. Okay, so without further ado, for those yang baru saja join, welcome to my channel. So jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang lonceng. Kalau kepada kamu orang yang baru di dalam channel ni, kita ada card file nomor 1, file nomor 2 dan file nomor 3. So kita ada 3 pilihan di sini. So pilih. So tengok di antara 3 card ni mana yang tertarik untuk anda. Kalau anda masih mau bermanipulasi ataupun belum tahu mana satu card yang anda mau choose, you can pause these videos. So without further ado, kita pergi file number 1. File number 1. So kita tengok, this is your card. Okay, Kings of Cups in reverse. Alright, so this is your card. So kita akan shuffle dulu. So sebenarnya teknik ni saja senang sebab you can choose dan saya akan guna saya punya own intuitions to pick the card. Okay, right. So kamu orang yang choose pen number 1 adalah King of Cups. Apa yang saya cakap di sini adalah jangan buatkan kamu punya ini lebih kepada, saya rasa lebih kepada mungkin ada keputusan yang kamu ambil yang membuatkan kamu kehilangan opportunities dalam kehidupan kamu. So take charge of your opportunities sebab jangan benda yang kamu sudah ada di tangan kamu menjadi tertumpah begitu saja dan kehilangan resources kamu. Okay, take charge of yourself, get someone yang ada lebih matang ataupun lebih experience dalam bisnes kamu untuk memberikan meminta nasihat sebelum kamu membuat sesuatu keputusan juga lah. Alright. So kita akan ambil 3 card. Nasihat untuk bisnes orang yang pilih file nomor 1, nasihat untuk bisnes orang yang pilih nomor 1, nasihat untuk orang-orang yang pilih file nomor 1. Kita ada 2 king di sini. King of Cups dengan Knight of Fire, Six of Fire. Okay, guys. Macam yang saya cakap. Okay, guys. Kita adjust dulu skip kamera ni, guys. Okay. Saya cakap tadi, bila kamu orang mau buat keputusan dalam bisnes kamu, sebab sekarang kan banyak bisnes yang terjejas disebabkan coronavirus kita nih sekarang. So try untuk cari orang yang lebih matang dalam bisnes kamu untuk membuat keputusan dalam kamu punya sesuatu keputusan yang kamu mau buat lah. Try untuk filter, jangan kelang kabut laksana vaksin ini sebab di sini ada Knight of Air. Kamu macam terlalu charging, terlalu
membuat keputusan, sesuatu keputusan tuh dengan cepat, terus kamu mau terus membuat. Oke, yang ini terus membuat. Actually, it's a good thing lah. Untuk some of that energies adalah bagus kalau kamu buat orang bilang tidak mendelaykan tindakan, tidak mentangguh-tangguhkan tindakan. Tapi guys, paling bagus adalah try untuk tapis dulu sebelum apapun yang kamu mau lakukan, itu apapun keputusan yang kamu mau buat. Sebab kenapa saya cakap tapis dan revise keputusan kamu? Sebab saya tidak mau kamu tersilap langkah dalam membuatkan keputusan di sini. Be more realistic and logical dalam kamu punya keputusan, and also timbang tara. Sebab sini saya nampak kamu untuk kehadapan ada sesuatu yang good things gonna happen. Sebab kalau kamu bijak dalam handle keputusan kamu tanpa energi yang tergesa-gesa membuat sesuatu, there is something good lah. Saya nampak kamu orang ini adalah orang-orang yang sangat-sangat, sorry guys, dalam bergerak kamera ini, terlampau kenapa kok kamu orang-orang yang boleh membuat keputusan dengan bagus, dan orang-orang yang sangat passionate dan sangat driven, motivasi yang tinggi lah dalam berbisnis juga di sini. Dan paling penting adalah tengok di sini pun adalah fokus, communicate with vision and be a leader. Advice from someone creative. So be more creative juga guys. Fokus oh ya, business. Sebab sekarang ni lagi-lagi macam siapa tadi, coronavirus, kita kena lebih more creative promoting during this season corona ni, dan jadi more kreatif dalam memposting kita punya videos dalam social media. Sebab this now tiba-tiba pula this now. So sekarang adalah masa untuk bekerja dari rumah sahaja kan. So nanti pun ialah 2 minggu lockdown saja. Dan di kehadapannya saya nampak guys, kalau kamu orang tahu macam mana mau mengambil keputusan yang bijak dan juga tahu gabungkan logistik dan juga realistik, you guys gonna achieve some victory ataupun kejayaan yang dalam jangka masa yang panjang. Dan jangan lupa juga dengan orang-orang yang memberi kamu sokongan dan support untuk kamu orang yang di luar sana. Oke, kita nih kadang-kadang kejayaan kita bukan disebabkan kita sendiri sih, tapi mesti ada orang lain yang mensupport kita daripada mula sampai kita berjaya. So appreciate them, dan supaya orang memberi sokongan yang berterusan kepada kita. Oke. Dan juga saya nampak kamu buat sesuatu dengan komitmen. Oke, tapi saya nampak kamu memang orang yang sangat berkomitmen tinggi, yang mempunyai fokus yang tinggi, mempunyai motivasi yang tinggi. So keep that up guys, it's a good things. Cuma the bad things untuk kamu orang adalah itu saja. Bila kamu too much driven and too much yakin dengan diri kamu, dan kamu tense untuk membuat keputusan yang salah. Okay, so that's all for you guys punya business advice, dan kita akan continue lagi nanti di business advice part 2. So this is only short and sweet advice daripada tarot card. Okay, so your main advice adalah be more realistic and logical dengan kamu punya keputusan, dan pastikan timbang tara. Okay, penimbang. And also terima kasih kerana tuning in for this tarot advice. Dan kalau kamu ada ideas ataupun comments about what advice should I give you guys daripada tarot, comment down below. Right, please subscribe dan tekan tombol lonceng. Bye guys. Untuk kamu orang yang pilih choose pile number 2, so this is your advice from the tarot for your business. So first of all guys, kita kocok dulu ini. Wah, gila, saya kocok-kocok dia mau keluar, so kita biarkan dia keluar. So guna method ni je lah guys, kalau kocok-kocok soalnya terbang-terbang, so malas lah nak ambil terbang-terbangnya. So first of all guys, saya nampak di sini Anda punya bisnes macam ada banyak orang yang memberi sokongan kepada kamu orang yang dalam bisnes kamu orang ini. So kejayaan kamu tuh lebih banyak kejayaan yang kamu dapat daripada sokongan daripada kamu punya penyokong. Adakah itu kamu punya parents ataupun kamu punya kawan-kawan ataupun kamu punya kerja. So this is especially advice untuk orang yang berbisnes ya. So first of all, satu card yang saya nampak di sini yang keluar adalah End of Waters. So it decided to move on, search for something more meaningful, spiritual and emotional growth. Dan saya dapat rasa kamu macam ada some of you lah, setengah kamu orang coba untuk move to another business, macam yang kamu tidak
macam biasalah kan, bila kita membuat sesuatu bisnis tu kita tidak kurang ataupun kurang memberansangkan, kurang memberi kejayaan, macam memberi impact ataupun profit yang kita inginkan, dan kita rasa sedih, kita rasa demotivated, macam motivasi diri pun kita kurang dan keyakinan pun kita menjadi kurang. So guys, nasihat saya di sini adalah try untuk of course orang bilang kalau mau cari bisnis yang apa yang kita minat tuh susah juga, tapi it's okay lah kalau kamu orang sudah start doing this business, tapi try untuk buat kajian dulu, try berbincang dengan orang dengan bisnis yang kamu sudah buat nih. Saya nampak di sini bisnis yang kamu buat nih pun sudah menghasilkan profit, tapi mungkin tidak banyak, tapi adalah yang menghasilkan profit, dan kamu ada agent kah ataupun sudah ada dropship yang sudah ada di bawah naungan kamu, yang sudah ada di bawah bimbingan kamu, tapi mungkin tidak memberansangkan kamu. Dan di sini juga nasihatnya adalah try untuk cut orang-orang yang negatif dalam hidup kamu, apapun benda yang tidak serve kamu, try untuk keluar daripada kamu punya comfort zone. Paling penting adalah keluar daripada comfort zone, sebab kadang-kadang bila kita berbisnis nih, kita membuat sesuatu yang luar biasa, kita membuat sesuatu yang lain daripada yang lain. So kalau kamu buat sesuatu yang biasa-biasa, of course kamu punya profit dan kamu punya bisnis pun akan jadi biasa-biasa saja. So saya akan ambil satu part lagi untuk nasihat bisnis kamu orang. Satu, dua. Okay, guys. First of all, nampak kamu adalah orang yang sudah menghasil ataupun leader lah. Saya boleh nampak sini leader ataupun CEO bisnes kah, ataupun kamu orang ni adalah orang-orang yang sudah menjadi seseorang di dalam satu organisasi kamu orang sendiri, ataupun kamu adalah orang yang jangan mencapai yang berjaya menjadi seorang leader daripada yang biasa-biasa. So, tapi di sini saya nampak ada ego. So guys, jangan membuatkan ego kamu tuh menjadi satu penghalang dalam diri kamu untuk lebih maju ke hadapan. Sebab kita berbisnis ini, kita kena lebih rendah hati untuk belajar daripada orang yang rendah daripada kita. Sometimes untuk mendengar orang-orang ataupun agent-agent dropship kita punya keluhan, itu adalah satu benda yang orang bilang we are supposed to do. Tapi saya nampak sini kamu macam yang too much dengan ego kamu, sebab hey, saya adalah orang tertinggi, kamu punya boss, kamu punya founder, kamu patut hormat saya lah. Tapi guys, it's di sebaliknya, sebab without them our business tidak akan maju ke hadapan. So without our dropship tidak ada hasil yang lagi memberansangkan. So guys, coba jaga dan sayang kamu punya agent kah, dropship kah, penyokong kamu kah, sebab diorang nilai yang akan membuatkan bisnis kamu maju lebih ke hadapan. Sebab sini kamu rasa tidak memberansangkan sebab kamu sendiri terlalu ego dengan diri kamu, tidak mau jadi down to earth. Saya nampak di sini macam yang kamu ni suka mau orang tunduk di bawah kaki kamu saja. Sama of you lah. Okay, so try untuk turunkan ego, belajar juga daripada bawah, sebab bila kita mendengar masalah-masalah orang yang ada di bawah kita, dan kita akan sedar apa sebenarnya yang orang sedang hadapi. Dan orang-orang yang keluar daripada kita, macam yang meninggalkan sebelum ni kita agent kita, dan tiba-tiba pula pindah ke tempat lain, mesti ada sebab kenapa dia pindah. Sebab macam-macam lah sebab orang pindah kan. Kadang-kadang disebabkan kamu punya layanan yang tidak berapa bagus, cara kamu layanan tidak berapa bagus, ataupun kamu punya value terhadap agent kamu tu kurang. Okay, value, try to give more value to your agent, listen to them, apa problem dorang, then try to solve it. Bukan letak ego kamu paling tinggi, sebab kita ni bila menjadi pemimpin, kita kena explore yang ada di bawah, sebab yang di bawah ni yang membuatkan kita naik di atas. So without small agent, kita punya sales tidak akan meningkat sangat banyak. Okay guys, so your agents are most important things yang dalam kamu punya organization. Be more disciplined to yourself, be true to yourself, let your egos down, and cut those things yang tidak memberi manfaat kepada kamu orang, dan juga try to move on daripada situation yang membuatkan kamu sedih, dan jangan dengar apa yang orang cakap pasal kamu. Of course di sini saya nampak kamu terlalu sedih, mungkin terlalu ramai orang yang bercakap-cakap pasal kamu yang dia ni macam tu, dia ni ego, dia ni tidak bagus, dia ni gini-gini, bisnes kau akan
tidak akan maju-maju gitu. Try don't listen to them, try to focus to your business. Okay, carilah alternatif lain yang lebih more kreatif, cara untuk mendekatkan diri. Saya rasa nasihat yang paling penting di sini terhadap kamu adalah be responsible leader and be more kind leader and be more knowledgeable leaders that give values to those around you, yang memberikan value kepada orang keliling kamu yang join dengan kamu. Sebab bila orang ada dapat value daripada kamu orang, kenapa orang mau pergi join pula leaders yang lain, sedangkan orang tahu yang kamu ada value yang besar untuk pimpin orang. Show them a result yang kau sudah pernah capai sebelum ni dan pimpin orang untuk capai result yang orang maukan. So help your agent to achieve orang punya target, orang punya goals, and then try to plan together with them, and then tengok macam mana untuk achieve your goals in the short terms, in long terms, and also discuss with them marketing strategies dengan bisnes kamu orang. Dan kamu orang kena belajar untuk get out from your comfort situation juga. Okay, be more. Dan sini ada energies yang saya rasa mengajar dan belajar. Sebab bila kita jadi leader ni, don't never ever stop learning. Sebab our worlds, kita punya dunia ni semakin hari semakin berkembang, dan bila semakin hari semakin berkembang, ada saja benda-benda yang baru yang akan muncul, yang akan benda-benda baru lah yang dimodifikasikan. Jadi kalau kita terlampau ego dengan kita punya knowledge yang sekarang, tidak akan kemana guys. Sebab your energy is here when you become a leader, you need to teach and you need to learn. Alright, bila kamu belajar dan juga mengajar, saya rasa that's the only time kamu akan berkembang bersama-sama dengan orang-orang yang bersama-sama dengan kamu. Sebab banyak orang yang sertai kamu tuh, orang mau get values from you, orang mau tengok how good you are as a leader. Yang kadang-kadang bila orang join kita dan dia orang jadi kita punya agent, of course kita kena give them values. Lagi-lagi kita ni bila jadi leader, we need to be more, bukan saya cakap we must be super damn better, but at least we have some values yang kita boleh offer to them, yang kita boleh ajar dia orang untuk maju ke hadapan, untuk mengembangkan kita punya bisnes lagi kan. So ada banyak orang juga yang tidak tahu pun pasal marketing strategies, dan juga ada juga orang yang sudah biasa buat marketing strategies. So kalau kamu orang ni yang setakat biasa-biasa, dan atau juga lah, dan di sini juga boleh indicate you have some ego followers yang mungkin ala dia ni macam mana lah dia macam jadi leaders ni kan. Aku punya ilmu dari dia lagi tinggi daripada apa ni, ilmu macam ni lah, saya punya ilmu ni lagi tinggi daripada dia, banyak lagi pengetahuan saya daripada dia. Kenapa lah dia boleh jadi leaders? Yang dia cakap ni kan bikin aku rasa annoying lah. Benda yang ulang-ulang, benda ni aku sudah tahu pun. See guys, kalau dia cakap macam begitu, cara untuk menundukkan orang-orang yang macam begini adalah dengan knowledge. Knowledge is very powerful guys. Knowledge is power. Okay, so bila kamu ada that kind of knowledge, that kind of wisdom yang kamu boleh bagi dengan kamu punya bawahan, then that's the time of kamu akan akan get respect from these evil people macam begitu. So it's just the same thing segala for those yang terlalu ego punya orang, cut them off, leave them behind. Sebab it's gonna be jadi toxic dalam kamu punya business. Sebab they cannot go along the way dengan kamu orang punya outline business yang kamu sedang bina macam begitu. So guys, saya siap dari sini, invest in yourself, be more knowledgeable, get more wisdom, life experience, learn. That will be the best. So terima kasih kepada kamu orang yang join and tuning in into this reading. Upaya betul, and please do subscribe, and also please press that butang lonceng. So if you got anything to ask about, any advice lagi, boleh just comment down below. So whatever advice is going to be out from this tarot deck. And then thank you for joining in. Bye. So pile 3, siapa yang pilih pile 3, this is your reading. Gonna use my favorite deck. Okay. Akan guna method yang seperti ini karena kalau selalunya untuk kocok-kocok energy sangat jumpy, so sometimes blew away daripada this table. So malas lah jadi ambil, so kita guna ni. So first of all, saya nampak sini untuk bisnes kamu orang, untuk try be more open dengan new opportunities yang kamu diberikan, ataupun saya nampak sini
try to be more open to the new things. Okay, sebab saya nampak sini ada sesuatu opportunities yang mungkin kamu sedang consider ataupun yang kamu sedang terima but then under consideration, macam begitulah. But let's see apa tarot card cakap pasal nasihat. Okay, this is nasihat. Set untuk pile number 3. Pile number 3. Tadi saya cakap pile nomor 2 kah? So sorry guys, pile nomor 3 ya, bukan pile number 2. So one more. Renewal. There's a Queen of Air, 7 of Fire. Renewal. Renewal. Okay, first of all guys, tadi kita sudah cakap pasal new opportunities, new things is kamu sedang di offer but then under consideration ataupun yang kamu sudah terima but then you feels like this not good ataupun apa, tapi saya nampak be open to the dengan new opportunities dalam bisnes kamu orang. Mungkin juga orang offer untuk di collaborate dengan kamu orang, but just see and things now. Dan saya nampak di sini macam kamu orang adalah orang-orang yang quite independent dalam bisnes kamu, orang yang sangat experience dalam bisnes kamu, dan juga orang-orang yang bila membuat keputusan itu kan sangat-sangat bagus dan sangat confident juga dalam buat keputusan kamu, dan kamu melihat segala sesuatu itu kan dalam macam kamu pertimbangkan dulu dan kamu tengok juga that kind of situation. Dan kamu orang yang jenis yang bila membuat sesuatu kan berkenaan dengan kamu punya passion kan, kamu terlalu macam defensive. Okay, so defensive macam when someone coba untuk membagi kamu untuk new opportunities ka, untuk collaboration ka, kamu sangat macam no, I'm not gonna accept that, macam yang tidak, saya mau terima tu. That's why what I'm saying is be more open to dengan kamu punya new opportunities, because dalam bisnes ni of course orang bilang kita mau buat satu benda kita akan buat sampai berjaya, tapi di sini saya nampak di sini macam you guys need a new direction untuk bisnes kamu, new direction. Okay, dan be more open, be more realistic, dan of course being independent is good, tapi untuk terima offer ataupun terima pertolongan daripada orang lain itu adalah tidak salah. Okay guys, sebab menerima daripada pertolongan daripada orang lain itu tidak menandakan kita ni lemah dalam kita punya berbisnes, tapi we are share ideas and thoughts dengan kita punya business. So jangan terlampau defensive lah, then try to choose your battle wisely. Okay, sebab why I say choose your battle wisely, apapun yang kita buat dalam bisnes ni, kita kena tahu apa yang kita sedang lakukan. Dalam bisnes pun ni dalam macam dia berperang tau, it's not easy, it's not easy as makan kacang dan kita akan jadi kaya sekali belaka, macam begitu. We need people, other people untuk tolong kita untuk maju ke hadapan lagi. Dan sekarang adalah masanya untuk kamu orang move new direction. Either itu adalah new direction, ada new kind of marketing strategy, ataupun new places, new outline kamu punya business, new goal, new vision, new mission, visi dan visi kamu punya business. You really need to do something in new directions dan be more open to new opportunities yang orang bagi, sebab collaboration dengan business lain adalah benda yang bagus juga untuk mengekspos business kita yang ada. So I'm very driven to tertarik to ambil lagi satu card untuk kamu orang. Okay, 6 of Water. Ini untuk menerima pertolongan daripada orang-orang yang mungkin pernah bekerja sama dengan kamu orang sebelum nih, yang akhirnya buat bisnis sendiri juga. I think it's good things lah. Mungkin juga ada kawan-kawan kamu yang daripada kawan-kawan, mungkin some of you adalah dari bahagian business study yang di college ke university ke, dan kawan-kawan kamu pun under that kind of business yang sama ataupun bisnes yang berlainan, but except try to untuk cerita dengan orang, be more open dan exchange ideas. Okay,
ataupun kamu sudah terlalu jauh menyimpang daripada kamu punya tujuan bisnis, ataupun kamu punya outline yang kamu sudah buat, misi ataupun visi bisnis kamu tuh apa, tapi kamu sudah macam yang menyimpang. So try untuk get back why you do this business juga. Try tanya dengan diri kamu, why are you doing this business at the first place? Sorry to sure. Biasalah lidah semakin kering pun lidah mau terbelit-belit seperti ular. Terus saya bilang, kaji balik, look back, what are you doing, refresh, reflect, dan see your objective of your business, ataupun objektif. Kalau kamu seorang YouTubers, tengok balik objektif kamu, apa sebenarnya channel kamu nih, what kind of channels are you doing. So keep doing what you are doing, whatever your objective are. Bukan maksud saya get back on track. Ini tiba-tiba contohlah YouTube channels kamu ni spiritual, tiba-tiba pula buat komedi. Apa boleh juga lah gabung spiritual dengan komedi, tapi macam jalan dan arah itu sudah a bit menyimpang daripada kamu punya tujuan. Of course new direction, tapi you need to realign then make a new approach. Okay, realign but then make a new approach, macam begitu. Dan is not bad to collaborate dengan orang lain, and then review lepas tu and then evaluate. Okay, ini adalah advice untuk kamu orang juga, review and evaluate. Maksud saya macam juga marketing strategi kamu. Bila kamu buat sesuatu tu dan bila kamu re-evaluate tu, tengoklah adakah marketing strategi kamu tu berkesan ataupun tidak. Kalau tidak berkesan, dan review dan buat lagi benda yang lain. Lepas tu evaluate, revise benda tu. So tengoklah data statistik kamu punya on marketing, berapa feedback kamu dapat, berapa engagement yang kamu dapat, how many sales yang kamu dapat daripada kamu punya that marketing strategy, berapa rewards yang kamu dapat, what kind of rewards yang kamu dapat. So risk reward ratio kamu tu berapa. So you must know that kind of things, then realign dengan kamu punya objective. Dan saya rasa the main purpose ini untuk file number 3, kamu orang kena review and evaluate kamu punya objective balik, dan be more open dengan kamu punya business opportunities. Dan saya nampak sini memang ada offer daripada orang yang try to offer you guys something. Dan juga kalau kamu orang ni orang yang quite sudah lama berbisnes, dan try untuk dengar juga orang-orang muda punya maksud saya untuk orang yang berumur lah. Kadang-kadang orang berumur ni kan tidak mau dengar langsung orang muda punya pendapat, but di sini saya ingin mengatakan, try untuk be more open dengan orang punya opinion, juga dengan orang punya pendapat, apa yang kamu patut buat, dan revise and review. Kalau benda tu berkesan, why not teruskan dengan cara begitu juga kan, as long as kamu punya risk reward ratios itu adalah berbaloi and your business is ongoing. Okay, so communication also is one of the key. Your emotion, your passion di sini need to be renewed. Okay, revive. So thank you untuk group number 3. Terima kasih karena telah tuning in, dan please subscribe dan juga tekan butang tombol. Okay, dan kalau kamu ada any suggestion about what should I give you advice part 2 dalam business, you should comment down below. Okay, so jumpa lagi nanti di next video. Bye.